they just blow up? Holy shit! Do you hear me? The kid is KIA! Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sacrifice atau Jing Ang Chuan yang dalam bahasa Mandarinnya. Film yang bertema mengenai perang Korea ini adalah sebuah film drama perang antologi Tiongkok yang dibuat untuk memperingati 70 tahun tentara sukarelawan rakyat Tiongkok yang berjuang di perang Korea. Film yang bercerita mengenai perjuangan tentara rakyat Tiongkok yang akan masuk dan berperang di wilayah Korea. Namun pergerakan mereka harus terhenti oleh sebuah sungai yang lebar dan dalam di perbatasan Korea. Dan tentara rakyat Tiongkok pun harus mendirikan sebuah jembatan taktis darurat untuk dapat menyeberang ke Korea. Namun di luar dugaan dalam upaya pendirian jembatan penyeberangan tersebut harus banyak memakan korban jiwa dari pihak tentara rakyat Cina. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. The kid is KIA! Film yang diawali dengan tampilan video dokumenter mengenai pergerakan perjuangan pasukan kemerdekaan tentara Korea Utara dalam melawan pendudukan wilayah Korea oleh pasukan PBB yang terdiri dari Amerika, Inggris, Australia, dan Kanada. Namun karena kalah dalam segala hal, pasukan perjuangan kemerdekaan Korea Utara pun meminta bantuan dan dukungan militer dari Republik Rakyat Cina yang saat itu baru saja berdiri dan masih lemah, serta kekurangan dalam sumber daya militernya. Namun RRC tetap mengirimkan dukungan tentaranya secara bergelombang guna mendukung Korea Utara dalam melawan serangan invasi Amerika dan sekutunya. Dan pada tanggal 25 Oktober 1950, tentara pembebasan Tiongkok pun masuk ke wilayah Korea. Satu divisi khusus dibentuk bernama Unit Yansan dari tentara Republik Cina melakukan infiltrasi lebih dahulu ke garis depan pertempuran guna menutupi pergerakan dari pasukan utama yang akan melakukan serangan umum. Berlomba dengan waktu, divisi Yansan harus tiba di sebuah sungai bernama Sungai Kumgang sebelum matahari terbit, menguasai wilayah tersebut dan membangun jembatan taktis darurat agar bisa dilewati oleh infanteri dan kavaleri utama tentara RRC. Divisi Yansan adalah divisi yang terdiri dari Batalion Infanteri, Batalion Zeni, dan Batalion Arhanut yang dibentuk khusus untuk sebagai perontir atau pasukan pendahulu dalam konfrontasi ke Korea. Dan Xiao Hu yang termasuk dari salah satu dari 10.000 tentara Republik Rakyat Cina yang akan merangsek masuk ke perbatasan Korea harus terus berlari bersembunyi di dalam hutan dan rerumputan di perbukitan dekat perbatasan Korea sebelum tiba di dekat Sungai Kumgang, sungai yang dalam dan memiliki arus sangat kuat tersebut. Tidak mungkin untuk diseberangi tanpa menggunakan bantuan jembatan atau perahu bermesin. Dan di dalam hutan dekat Sungai Kumgang yang akan diseberangi oleh tentara sukarelawan rakyat Cina, Letnan Xiao Hu beserta 10.000 pasukan infanteri Cina lainnya yang akan menyeberangi Sungai Kumgang harus terus berlari bersembunyi dan menunggu di dalam sekitaran hutan di dekat Sungai Kumgang untuk mendapatkan giliran melalui jembatan militer taktis secara bergantian yang dirakit oleh Batalion Zeni. Karena setiap beberapa jamnya jembatan yang dirakit oleh Batalion Zeni tersebut akan hancur oleh serangan meriam howitzer atau pesawat pembom Amerika setelah mendapatkan perintah penembakan dari pesawat pengintai Amerika yang memata-matai dari ketinggian.
Namun selang beberapa jam setelah jembatan hancur oleh serangan meriam dan bom Amerika, Batalion Zeni unit Yansan kembali dapat dengan cepat memperbaiki jembatan tersebut seperti semula, dan hal itu membuat kesal seorang pilot pesawat pengintai dari Amerika, Hill Andrew, karena tugas pengintaiannya tidak pernah selesai, ditambah di saat melakukan pengawalan terhadap pesawat pembom Amerika yang melakukan pemboman di sekitar jembatan yang dibangun tentara Cina. Wingman dari Hill Andrew yang dipanggil The Colin the Kid tertembak jatuh oleh tembakan meriam anti pesawat Batalion Arhanud 1 Yansan yang dipimpin oleh Sersan Laguan. Hill Andrew yang melihat kejadian tersebut tidak dapat membalas serangan dari Sersan Laguan karena amunisi dari pesawatnya telah habis. Why won't they just blow up? Do you hear me? The kid is KIA! Dan pasca serangan tersebut, kekesalan Hill Andrew pun berubah dari kebencian menjadi dendam pribadi terhadap unit Yansan, khususnya divisi Arhanud, dan dendam tersebut harus segera terbalaskan oleh Hill Andrew. Menjelang petang pada misi pengintaian selanjutnya, Hill Andrew yang kembali harus melakukan pengintaian yang sama tampak kesal melihat jembatan yang 3 jam sebelumnya sudah dihancurkan oleh serangan udara pesawat pembom Amerika kini kembali berdiri lagi dan digunakan kembali tentara Cina untuk menyeberang ke Korea. Hill Andrew segera melaporkan ke markas untuk meminta serangan dukungan udara kembali dengan meriam howitzer M155, dan serangan meriam tersebut berhasil mengenai sebagian tentara Cina di batalion infanteri serta kembali berhasil menghancurkan jembatan. Dan saat dalam perjalanan kembali ke markas, Hill Andrew yang terlihat masih penuh dengan kemarahan dan dendam di wajahnya secara tiba-tiba memutuskan memutar balik pesawatnya dan kembali menyerang jembatan seorang diri tanpa mendapat perintah langsung dari pusat. Dan saat mendekati posisi jembatan, Hill Andrew segera menembakkan senapan mesin di pesawatnya mengarah ke meriam anti pesawat Arhanud 1 Cina yang dipimpin Sersan Laguan. Dan dalam sekejap, anggota divisi Arhanud 1 tewas mengenaskan terkena serangan tembakan dari pesawat Hill Andrew. 其实，俺们一直在关注着。装弹，结束了，让我们到了。 Dan dalam kondisi terluka cukup parah, Hill segera kembali menuju ke markasnya. Dan dalam perjalanan kembali, Hill Andrew kembali menghubungi markas untuk meminta serangan udara kembali ke arah jembatan dengan target koordinat serangan posisi 2 meriam anti pesawat milik pasukan Cina. Namun ketika Hill sedang melakukan komunikasi dengan markas, tiba-tiba saja di atas pesawat Hill Andrew melintas dengan cepat sekumpulan roket yang jumlahnya mencapai puluhan, terbang mengudara mengarah ke markas Angkatan Udara Amerika, markas Hill Andrew. Dan tidak lama setelahnya dari kejauhan terlihat markas Angkatan Udara Amerika luluh lantak terkena serangan bombardir roket-roket pasukan Cina. Pasca serangan tersebut, Hill Andrew semakin tersulut rasa dendamnya yang membuat Hill melakukan serangan balasan seorang diri ke jembatan pasukan Cina tanpa seizin dari markas dan mematikan radio komunikasi di pesawatnya dan berdandan ala koboi barat. Hill Andrew berangkat seorang diri dengan kondisi pesawat tertanam persenjataan lengkap.
Sersan Zhang Fei yang telah siap dengan kedatangan Hill segera menembakkan peluru pelacak untuk menantang Hill yang sedang mendekat ke arah divisi Arhanud II. Setelah terlihat dari atas udara posisi meriam anti pesawat Arhanud II yang sengaja ditandai oleh Sersan Zhang Fei dengan 3 obor api, Hill segera menungkikkan pesawatnya. Dan di sini pun pemandangan mengerikan terjadi, di mana di saat jual beli tembakan terjadi antara pesawat Hill dengan meriam Arhanud II Sersan Zhang Fei, satu persatu personil dari Arhanud II tewas dengan cara mengenaskan. Tubuh mereka hancur terkena tembakan dari senjata pesawat Hill yang berkaliber besar. Dan saat pesawat Hill Andrew mendekati darat, tanpa ampun Hill Andrew segera melepas satu bom di pesawatnya ke meriam Arhanud II yang ledakannya menghancurkan sekitar meriam tersebut. Namun ajaibnya Sersan Zhang Fei masih dapat bertahan hidup walau mengalami luka parah di kaki dan tangannya yang hancur sebagian terkena ledakan. Namun Sersan Zhang Fei yang masih yakin bahwa pesawat Amerika masih akan kembali melakukan serangan ke pasukan Cina yang akan menyeberang, segera bangkit dari keterpurukannya dan dengan tubuh yang sudah tidak utuh lagi, Sersan Zhang Fei dengan rasa tanggung jawab yang tinggi kembali mempersiapkan meriam anti pesawat untuk siap ditembakkan seorang diri. Dan menjelang fajar, Hill Andrew yang datang kembali mendekat ke jembatan mengawal pesawat pembom Amerika yang akan melakukan pengeboman kembali ke jembatan pasukan Cina yang kembali berdiri dan beroperasi. Tiba-tiba saja tewas tertembak dengan mengenaskan dengan tubuh yang hancur terkena tembakan meriam anti pesawat yang ditembakkan oleh Sersan Zhang Fei dari darat dan berhasil menembus pesawat Hill Andrew. Dan tidak lama setelah itu, bom-bom besar Amerika pun dimuntahkan keluar dari perut pesawat pembom Amerika tepat di atas jembatan penyeberangan pasukan sukarelawan Cina yang dengan cepat menimbulkan gumpalan api besar dan membumi hanguskan wilayah tersebut. Smith yang menjadi wingman Hill dalam melakukan pengawalan segera melaporkan ke markas kalau misi pengeboman berhasil dan dia pun kembali menuju ke markas. Been completely destroyed. Requesting RTB. Dan saat pagi hari, Smith yang dalam perjalanan kembali ke markas tiba-tiba saja dihubungi markas dan memerintahkan Smith untuk kembali ke lokasi pengeboman karena dilaporkan di lokasi tersebut masih terdapat aktivitas pasukan Cina. Dan benar saja, saat Smith tiba di lokasi, betapa terkejutnya Smith melihat sisa tentara sukarelawan Cina sedang berdiri, berenang dan saling berpegangan satu sama lain, menjadikan diri mereka sebagai jembatan manusia untuk bisa dilintasi tentara utama Cina agar bisa menyeberang ke Korea. 我还记得那座人桥，那不是人类能够完成的事儿。但是你们 ATC requesting for bomber support. Roger that. Support is on the way. Pesawat-pesawat pembom Amerika yang telat datang kembali ke lokasi pun tetap menjatuhkan bom-bom mereka. Namun upaya tersebut sia-sia karena sebagian besar tentara utama Cina berhasil selamat melintas ke wilayah Korea dan film pun berakhir.